Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman dimanapun berada, mohon izin untuk kita coba menghidupkan grup diskusi ini agar lebih bermanfaat melalui respon atas sebuah pertanyaan yang sempat muncul di grup WA Lelang Bila Anak Jagal ya teman-teman. Ini pertanyaannya udah lama sebenarnya, udah beberapa minggu ke belakang, namun kita baru sempat merespon dan kita kondisikan di grup khusus agar tidak mengganggu grup lelang gitu ya, yaitu di grup diskusi Bila Anak Jagal. Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami, kita sama-sama manfaatkan grup ini dengan diskusi yang ilmiah ya teman-teman. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari penjelasan kami, mohon bimbingannya dari teman-teman karena kami yakin di antara teman-teman juga ada yang lebih memahaminya. Ya, bismillah. Ini pertanyaan cukup bagus. Sepertinya kita juga sama-sama membutuhkan jawaban dari pertanyaan ini ya teman-teman. Pertanyaannya kurang lebihnya, Ustaz, saya mau nanya, saya kan pemula, kalau sembelih sapi atau kambing, ciri-ciri kalau udah potong uratnya itu gimana? Biar gak kena tulang. Terus ngucapin bismillah ya Allahu Akbarnya itu harus bareng pas begitu pisau disembelihin, atau baca dulu bismillah ya Allahu Akbar terus pisaunya disembelihin ke leher sapi. Ya, ini kan cukup bagus pertanyaannya ya teman-teman. Kita juga sering menemukan atau sempat mungkin di antara kita yang penasaran dengan hal ini ya. Insya Allah bismillah kita coba sama-sama jawab ya teman-teman. Baik, di sini kita sudah mempersiapkan sebuah gambar sapi transparan yang menampakkan gambaran urat di dalam tubuhnya ya. Ini semata-mata untuk mempermudah penjelasan aja ya teman-teman. Ini gambar dapat kita ambil dari salah satu channel YouTube yang sebenarnya menjelaskan tentang ini juga ya. Cuman ada sedikit perbedaan pemikiran mungkin dalam hal menamai atau menentukan nama urat atau fungsi urat yang akan jadi target eksekusi ya teman-teman ya. Itu nggak masalah sih ya, cuman ini mah kita ambil untuk mempermudah aja ya. Bismillah. Jadi ukuran penyembelihan itu ada ukuran maksimal dan ada ukuran minimal. Ukuran minimal itu menggapai setidaknya sah penyembelihan itu dianggap cukup dan dagingnya halal untuk dimakan. Nah, kalau ukuran maksimal itu ukuran sempurnanya penyembelihan. Selain kita halal memakan dagingnya, juga penyembelihannya itu lebih bagus ya, lebih syar'i dan lebih sempurna itu seperti itu teman-teman ya. Tentu saja target kita itu diupayakan dan diusahakan untuk menggapai sembelihan yang benar-benar sempurna. Nah, untuk menggapai penyembelihan yang sempurna ataupun untuk menggapai ukuran sahnya penyembelihan yang minimal, kita harus memahami dan mengetahui beberapa urat yang akan jadi target penyembelihan ya, atau beberapa saluran. Yang pertama ini yang seperti selang mesin cuci itu teman-teman ya. Ini dinamai urat atau saluran hulkum, yaitu saluran pernafasan yang ini tembusnya ke paru-paru, yang di sana ada jantung juga ya. Masuknya ke paru-paru. Kalau yang biasa mengurusi jeroan hewan ini pasti paham ya, jika ini nyambungnya ke paru-paru yang jika diisi air ini kan kembung ya. Nah, itu pernapasan ya, dalam istilah fikih disebutnya hulkum ya. Ini yang pertama hulkum. Yang kedua di sebelahnya ini ada saluran mari. Mari ini saluran makanan yang kemudian ini nyambungnya atau tembusnya ini ke lambung, atau sebahagian daerah menyebutnya babat, atau sebahagian area Sunda menyebutnya kadut ya. Apa itu apapun itu, ini akan berbeda dengan daerah masing-masing. Yang jelas ini adalah urat mari ya, saluran makanan. Jadi ke sini ini nyambungnya. Yang ketiga dan keempat ini ada dua urat ya, saluran saraf atau saluran darah
yang disebut dua urat ini wajadan, ya, wajadan, saluran darah menuju jantung dan saluran darah dari jantung. Nanti ada yang masuk ke otak juga ya teman-teman, dan seterusnya. Jadi kita pahami dulu ini 4 jalur urat atau saluran. Nah, untuk menggapai kemaksimalan sembelih yang paling bagus, semua mazhab dari 4 mazhab, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, ini sama sepakat untuk menggapai kesempurnaan sembelih 4 jalur ini harus terputus yang lebih maksimal dengan 1 kali sayatan. Ya, seperti itu sepakat. Jadi target kita maka harus diupayakan ketika kita mengeksekusi, target kita ini yang 4 ya teman-teman. Yang 4 urat hulkum, urat mari dan wajadan. Ini diupayakan 1 kali tarikan bisa terputus semuanya. Jika ini terputus, maka selesailah penyembelihan itu mendapatkan derajat yang sempurna dalam penyembelihan. Itu ukuran maksimal. Dan untuk penyembelihan ukuran minimal, ini ada perbedaan di antara 4 mazhab. Ya, ada perbedaan, setidaknya ini ada 3 pendapat dalam 4 mazhab untuk menggapai minimal ukuran sembelih yang sah. Ya, kita jelaskan satu persatu. Nah, ini gambarannya. Pertama dari mazhab yang paling sepuh dulu, yaitu mazhab Hanafi atau Abu Hanifah Nu'man ibn Sabit, ya, mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, ukuran minimal dikatakan sah penyembelihan itu dengan terpotongnya 3 saluran dari 4 saluran yang telah kita sama ketahui, ya. 3 saluran dari 4 saluran yang telah sama kita ketahui. Mau yang mana saja, ya, mau yang mana saja. Misalnya terpotong saluran mar'i, hulkum dan ditambah 1 wadajan, ya, ditambah 1 wadajan. Jika 1 wadajan yang lain tidak terpotong, itu dianggap sah menurut mazhab Hanafi. Keterangan ini teman-teman bisa temukan referensinya di kitab Mazahibul Arba'ah, dan penjelasan yang lebih luasnya itu bisa teman-teman temukan dalam Fiqhul Islami wa Adilatuh, ya. Di sana ada penjelasan lebih luasnya dan perincian tentang contoh-contohnya, ya. Jadi sekali lagi, yang pertama ini pendapat dari mazhab Hanafi. Ukuran minimal sahnya penyembelihan dari Hanafiyah itu terpotong 3 urat. 3 urat dari yang 4 itu. Terserah mau mana ya aja, tidak ditentukan. Maka terpotong urat tersebut itu sudah dianggap sah dengan ukuran minimal. Adapun untuk kesempurnaannya sama, targetnya 4 urat yang telah kita sama bahas tadi, ya. Ini mazhab yang pertama dari Hanafiyah. Pendapat yang kedua dari mazhab Malik ibn Anas atau mazhab Maliki, untuk menggapai ukuran minimal sahnya penyembelihan itu targetnya 3 urat. Hanya saja berbeda dengan Hanafi. Kalau di mazhab Maliki itu ditentukan urat yang mana saja yang akan menjadi target penyembelihan minimal sah, ya. Kalau di mazhab Hanafi kan yang penting 3 urat, yang mana saja bebas. Nah, kalau di mazhab Maliki ini ditentukan 3 urat yang menjadi target ukuran minimal penyembelihan. Itu pertama hulkum, dan yang kedua ketiga itu wadajan. Artinya ketika 3 urat ini terputus, 1, 2, 3, yang ini enggak terputus urat mari, maka dianggap sah menurut pandangan mazhab Maliki, ya. Kita ulangi, pendapat yang kedua adalah dari mazhab Malik ibn Anas atau mazhab Maliki. Nah, menurut mazhab Maliki, untuk menggapai ukuran minimal sahnya penyembelihan itu harus terpotong minimal 3 saluran yang ditentukan, ya. 3 saluran yang ditentukan itu hulkum, berarti ini teman-teman. Nah, kemudian wadajan, ini yang warna biru dan yang warna merah. Walaupun urat mari yang ini tidak terputus, di mazhab Maliki dianggap sah menggapai
pada ukuran minimal penyembelihan. Adapun untuk kesempurnaan penyembelihan dalam mazhab Maliki itu sama dengan mazhab yang lainnya, keempat urat ini terputus sempurna, itu maksimal ya. Ini pendapat yang kedua dari mazhab Maliki. Lanjut ke pendapat yang ketiga, ini kebetulan sepakat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dalam pembahasan memperoleh ukuran minimal sahnya penyembelihan. Di mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad ibn Hambal ini dibutuhkan wajib putus dua urat, yaitu mari dan hulkum. Jadi di mazhab Syafi'i mah cukup dengan ini dan ini aja, urat hulkum dan urat mari aja. Jika urat ini, urat dua wadajan ini tidak terputus, maka di mazhab Syafi'i dianggap halal penyembelihannya, udah cukup dengan ukuran minimal. Adapun untuk maksimalnya sama terpotong 4 urat ini ya untuk ukuran maksimalnya. Nah itu simple ya teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya untuk menggapai ukuran maksimal penyembelihan, keempat mazhab itu sepakat targetnya 4 urat ini ya, hulkum, mari dan wadajan. Terputus semuanya, udah itu sempurna menurut kesepakatan 4 mazhab. Untuk menggapai ukuran minimal penyembelihan menurut mazhab Hanafi, silahkan potong ya 3 dari 4 ini, bebas yang mana aja, yang penting setidaknya ada 3 urat yang terputus. Itu di mazhab Hanafi. Kalau di mazhab Maliki itu terpotong 3 urat yang ditentukan ya, yaitu hulkum, hulkum dan wadajan ya, hulkum dan wadajan. Adapun urat mari tidak terputus itu enggak apa-apa, ukuran minimal di mazhab Maliki ya, terputus yang 3 itu sudah dianggap sah, kesempurnaannya semua sama. Dan untuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sepakat ini yang paling mudah dan paling ringan dan paling simpel ya, asal terputus urat hulkum dan urat mari, maka ini sudah dianggap cukup, sudah dianggap sah. Jadi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i itu sangat mudah sekali ya untuk menggapai ukuran minimal mah, hanya sekedar memutuskan 2 urat ini, dan kebetulan urat ini dan urat ini berbarengan ya teman-teman, berdempetan. Jadi sangat simpel sekali. Nah kemudian merespon dari pertanyaan tadi ya, bagaimana ciri-ciri selesainya penyembelihan atau cukupnya penyembelihan ya, apa ciri-cirinya? Tentu saja teman-teman ini udah kelihatan jika terputus ya, udah kelihatan jika terputus, dan ini juga kebetulan berdekatan akan terlihat jika terputus. Nah kalau yang ini kelihatan terputus itu jika memancar darah yang cukup kenceng dari 2 arah. Nah ini biasanya ini sebelah kanan, ini sebelah kiri ya, ini kelihatan teman-teman di sebelah pinggirnya ya, di sebelah pinggir mengarah ke atas ini ada 2 urat yang memancarkan apa? Yang memancarkan darah ya. Pokoknya di pinggir ya teman-teman. Kadang-kadang di sebelah sini juga ya, tergantung hasil pemotongannya. Ini akan ada 2 keran yang menyemburkan darah yang cukup kencang. Nah itu adalah dari wadajan. Itu sudah dianggap maksimal dan cukup ya. Jadi enggak usah dipaksakan sehingga mata bilah kena ke tulang ya. Itu akan berefek kepada ketajaman daripada bilah kita untuk penyembelihan selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman simpelnya ya. Target mah kita mazhab 4 itu kompak ini, 4 urat harus terputus, dan upayakan itu sekali tarikan atau sekali sayatan. Nah timbul lagi pertanyaan, bagaimana kalau satu tarikan atau satu sayatan ukuran minimal atau ingin menggapai ukuran maksimal belum tercapai, artinya belum semua uratnya terputus, apakah boleh disayat yang kedua kalinya atau beberapa kali tarikan? Nah mungkin kita jawab juga ya teman-teman sekalian, karena memang terkadang di beberapa daerah menjadi polemik juga tentang tuntutan harus satu tarikan. Kadang-kadang ada sebahagian orang yang kurang paham ketika 2 kali tarikan, dua kali sayatan atau beberapa kali sayatan itu dianggapnya tidak sah. Baik, kita jelaskan juga sekalian di sini ya.
Nah, untuk lebih jelasnya kita akan hadirkan keterangan ya teman-teman, beberapa referensi yang kebetulan ini sempat kita bukukan referensinya di buku kurban. Di buku kurban yang sengaja kita susun untuk memudahkan para jamaah melaksanakan ibadah kurban di pondok ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kan di sini ini ya ini PDF-nya udah kita bagikan ya, barangkali teman-teman ada yang membutuhkan bebas silahkan tinggal di print aja ya, atau jika yang membutuhkan dokumen aslinya untuk di edit nama pondok, nama majelis, nama musolanya, silakan hubungi kami langsung ya teman-teman jika kepake. Nah, di sini kita udah siapkan beberapa referensi untuk jadi panduan atau pegangan ya, sepertinya ini sebelah sini ya teman-teman. Nah, sebelah sini ya, di sebelah sini ini ada keterangan yang diambil dari kitab Al-Bajuri ya, kalau nggak salah dari kitab Al-Bajuri, hasyiah dari kitab Fathul Qorib sebagai syarah dari kitab Takrib ya. Nah, ini keterangannya yang ini teman-teman ya, tentang pemotongan urat atau penyembelihan satu atau dua kali tarikan. Qaluhu yakunu qad uma dzukira ay minal hulqum wal mar'i. Qauluhu daf'atan wahidatan la daf'ataini ay idza lam tujadil hayatul mustaqiratu indad daf'atis tsaniyah. Jadi di sini Syekh Ibrahim Al-Bajuri sedang menjelaskan keterangan syarah yang lafadznya yakunu qad umma dzukir, yakunu qad umma dzukira ay minal hulkum wal mar'i. Jadi yang terpotong uratnya itu dalam pandangan mazhab Syafi'i adalah urat hulkum dan urat mar'i. Nah, kemudian Syekh Ibrahim Al-Bajuri juga akan menjelaskan keterangan di dalam syarih daf'atan wahidatan la daf'ataini, dengan satu kali tindakan jangan sampai terjadi dua kali tindakan. Nah, maksudnya satu kali tarikan, satu kali sayatan, atau satu kali tindakan, jangan dua kali tarikan, dua kali sayatan. Ai idza lam tujad al hayatul mustaqiratu, itu bila mana tidak ditemukan yang namanya hayatul mustaqirah inda duf'atis saniyati, ketika melakukan sayatan yang kedua atau tarikan yang kedua. Jadi ketika kita melakukan dua kali penyembelihan, di sembelihan yang kedua, kalau yang kedua di sini ini maksudnya penyembelihan yang terpisah ya, ada jeda yang cukup lama dari penyembelihan yang pertama menuju ke penyembelihan yang kedua. Ini ada jeda yang cukup lama maksudnya. Nah, dalam penyembelihan yang kedua itu harus ditemukan hayatul mustaqirah. Kalau tidak ditemukan hayatul mustaqirah di penyembelihan yang kedua, itulah daf'ataini, tidak boleh dua kali. Itu maksudnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lebih dekat memahami ketika kita membahas mafhumnya. Amma idza wujidatil hayatul mustaqiratu, adapun jika ditemukan yang namanya hayatul mustaqirah, kehidupan yang tetap di hewan maksudnya, nanti kita jelaskan hayatul mustaqirah. Nah, adapun ketika ditemukan hayatul mustaqirah inda duf'atis saniyati, ketika tindakan yang kedua atau tarikan yang kedua, fayahillu al mazbuhu, maka halal sembelihannya, hina izin dalam keadaan ini. Mislu duf'atis saniyati ghairuha kasalisati. Nah, seperti halalnya tarikan yang kedua itu ditarikan yang selain kedua, baik itu ditarikan yang ketiga, keempat, dan seterusnya, itu tetap dianggap halal jika ada hayatul mustaqirah. Ini gambarannya seperti ini teman-teman, keterangan ini ya. Banyak orang yang memahami bahwa sembelihan itu harus sekali tarik beres ya. Ternyata menurut pemahaman kami ini gambarannya ketika ada sapi kita sembelih. Nah, kemudian
target uratnya itu belum mencukupi ukuran minimal, ya apalagi maksimal. Nah, ini diperlukan penyembelihan yang kedua. Nah, penyembelihan yang kedua ini dianggap sah ketika di hewan tersebut terdapat hayatul mustaqirah, kehidupan yang tetap. Sebahagian ulama seperti Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri itu mendefinisikan ukuran terdapatnya hayatul mustaqirah dengan gambaran jika hewan tersebut dibiarkan, maka hewan tersebut akan mampu hidup 1 atau 2 hari, yaitu masih ada hayatul mustaqirah namanya ya. Atau nanti kita jelaskan di referensi berikutnya, hayatul mustaqirah itu merupakan bisa dikatakan perlawanan dari harakatul madbuh ya teman-teman. Nanti kita jelaskan insyaallah ya. Nah, penjelasan yang ini bisa tambah kita pahami dengan menerangkan yang ini, keterangan yang selanjutnya di sini. Wa yushtaratu, disyaratkan fikot izalika, dalam rangka memotong urat-urat yang ditentukan tadi, ya 4 saluran yang ditentukan tadi, ayyakuna daf'atan wahidatan. Pelaksanaannya itu harus dengan sekali tindakan. Artinya menurut kami hematnya diselesaikan waktu itu ya teman-teman, diselesaikan waktu itu, jangan dicicil ya, belum selesai ditunda dulu, ngopi dulu jangan sampai begitu. Jadi selesaikan waktu itu, atau lebih baiknya dengan 1 kali sayatan. Sehingga di sini ada penjelasan falau koto'a, seandainya si eksekutor memotong bi aksaro, lebih dari 1 kali, dengan kata lain 2 kali sayatan, 3 kali sayatan, 2 kali tarikan, 3 kali tarikan, atau 4, dicontohkan oleh mu'alif kama lau rafa'as sikina, entah apa alasannya, jika seperti ketika si eksekutor mengangkat pisaunya, fa'adaha fauran, kemudian setelah diangkat pisau diletakkan kembali, dikembalikan kembali seketika ya, tidak dijeda, langsung dikembalikan lagi. Nah, ini alasan yang pertama terjadi 2 kali ya. Nanti kita ambil qodiyahnya supaya lebih paham. Kita sempurnakan dulu semua. Au alqaha, atau si pisaunya itu terlepas ya, terlepas likalaliha, karena hewannya ngamuk gitu teman-teman. Wa akhoda ghairaha, nah si eksekutor kemudian mengambil pisau cadangan karena yang terlepas itu terpental agak jauh gitu ya, kemudian dia ambil pisau cadangannya. Nah berarti kan itu 2 kali ya. Atau kasusnya terjadi seperti ini, ausakotot minhu, pisaunya itu terlepas, mungkin licin ya, mungkin licin di gagangnya. Fa'akhodaha, maka si eksekutor kembali mengambil pisaunya ya. Fa'akhodaha, kembali mengambil pisaunya, nanti kemudian melanjutkan sembelihannya. Au qolabaha, atau misalnya pisaunya itu tajam 2 sisi, bagian atas dan bagian bawah. Nah kebetulan yang disayatkan ke leher sapi itu ketukar, yang agak kurang tajam disayatkan sehingga dia angkat, kemudian dibalikan ke mata pisau yang satunya yang lebih tajam. Wa qata'a, yang semuanya ini kemudian si eksekutor melanjutkan ma baqiya, sisa target urat yang belum selesai, dengan disayatkan kembali. Berarti ini yang kedua kali. Wakana fauron, dan hal itu dilakukan seketika, jadi enggak sempat jeda lama. Hala, maka halalah penyembelihan itu ya, maka dianggap halal penyembelihan itu. Baik, kita lebih rinci lagi dengan cara penjelasan, ambil masing-masing qodiyahnya ya teman-teman, agar bisa lebih jelas. Jadi di sini ada keterangan disyaratkan penyembelihan itu dengan daf'atan wahidah. Ya, daf'atan wahidah itu maksudnya
diselesaikan waktu itu ya, jangan dicicil dengan jeda waktu yang panjang. Nah, di sini ada tafri' falau qata'a bi aksara. Seandainya si eksekutor melakukan pemotongan bi aksara dengan lebih dari satu kali, artinya 2, 3 atau 4 kali tarikan ya. Kama sebagaimana contohnya lau rafa'a sikina, entah mengapa si eksekutor mengangkat pisaunya, fa'adaha fauron, kemudian pisau yang telah diangkat dikembalikan olehnya fauron, seketika, enggak sempat jeda lama. Nah, langsung ke sini teman-teman, ini kodiahnya. Wa qata'a ma baqiya, si eksekutor melanjutkan penyembelihan dengan memotong target yang belum sempat selesai ya, sisa target yang belum terpotong. Wa kana fauron, itu dilakukan seketika, waktu itu juga halal, maka hukumnya halal ya. Ini kodiah yang pertama. Kodiah yang kedua ke sini nih ya, kamalau alqaha likalaliha. Misal si pisaunya itu terpental jauh karena hewannya ngamuk ya. Karena hewannya ngamuk sehingga pisaunya itu terpental jauh sementara penyembelihan belum selesai. Wa akhadha ghairaha, maka sesegera mungkin si eksekutor mengambil pisau cadangannya, ya. Kemudian wa qata'a ma baqiya, dengan pisau cadangannya tersebut si eksekutor melanjutkan sisa target yang belum terpotong, sisa urat yang belum terpotong. Wa kana fauron, itu melakukannya seketika, enggak sempat jeda atau terpisah waktu yang lama. Halal, maka sembelihan tersebut dianggap halal menurut fikih. Contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ke sini nih teman-teman ya. Wa akhadha ghairaha. Ke sini. Aw saqatat minhu. Kama law saqatat minhu. Seperti terjadi insiden pisaunya itu terlepas, mungkin karena licin ya. Fa akhadha, pisau yang sudah terlepas tersebut langsung diambil lagi oleh si eksekutor, langsung diambil lagi. Wa qata'a, kemudian dia segera memotong ma baqiya, sisa target urat atau saluran yang belum terpotong. Wa kana fauron, itu dilakukan seketika. Halal, maka halallah penyembelihan. Nah, kemungkinan insiden yang keempat seperti kamalau qolabaha wa qata'a, misal pisaunya itu bagian tajamnya di dua arah, bagian atas tajam, bagian bawah juga tajam. Mungkin yang bagian atas untuk sekedar potong daging atau potong tulang misal. Nah, kebetulan ini tertukar nih, yang enggak di spek sembelihan itu dipakai sembelih ya. Kemudian terjadi kekurang maksimalan, maka dia angkat kemudian dia balikan seperti begini ya teman-teman, seperti begini ya, misal seperti begini. Nah, yang ini misal mata pisau yang ini digunakan penyembelihan, padahal ini speknya bukan sembelih. Yang spek sembelih ini tertukar, ini dirasa kurang maksimal, kemudian diangkat dibalikan. Nah, berarti kan ini yang kedua kali nih. Nah, kemudian dia melanjutkan mabakia, sisa target urat yang belum terpotong. Wakana fauron, itu seketika dilakukannya halal, maka itu juga dianggap halal. Artinya apa? Artinya baik itu satu kali tarikan, itu yang paling direkomendasikan, yang paling sempurna, yang paling bagus ya, karena meminimalisir kesakitan daripada hewan tersebut. Nah, adapun kalau target belum tercapai, ada beberapa urat target yang belum terputus, maka enggak jadi masalah, kita ulangi lagi tarikan atau sayatan atau gesekan untuk menggapai target tersebut ya. Berarti dua kali sayatan, 3 kali sayatan. Bahkan di sini contoh-contohnya pisaunya itu sempat terangkat, bahkan sempat terpental dan sebagainya seperti yang telah kami jelaskan tadi. Nah, ini yang paling terpenting,
wala yushtaratu wujudul hayatil mustaqirati, dan tidak disyaratkan harus ada yang namanya hayatul mustaqirah fi duf'atil fi'li tsani, ditarikan yang kedua, ya, ditarikan yang kedua atau disayatan yang kedua, illa iza tolal faslu, ya, kecuali jika ada jeda yang dianggap panjang atau yang dianggap lama bainal fi'laini, di antara dua tarikan tersebut, ya. Kalau seketika kita sayat belum putus semua, kita ulangi sayat lagi, belum terputus semua, kita ulangi lagi, nah itu fauron disebutnya, maka itu sah, ya. Tidak disyaratkan adanya hayatul mustaqirah, karena itu penyembelihan yang sama dianggapnya. Nah, adapun ada jeda, jika ada jeda, kecuali jika ada jeda di antara sayatan yang pertama dengan sayatan yang kedua, maka itu fala buda min wujudil hayatil mustaqirati. Itu mau tidak mau harus, untuk mencapai keasahan harus ada yang namanya hayatul mustaqirah awal al-fi'li tsani, ketika memulai sayatan yang kedua. Itu harus ada hayatul mustaqirah. Gambarannya, jika penyembelihan tersebut dilaksanakan, ya, dengan satu kali, misal si eksekutor mungkin menganggap itu sudah selesai, ternyata si hewan tersebut nggak mati-mati, ya, nggak mati-mati. Nah, setelah diperiksa ternyata ada target urat atau saluran yang belum putus, sementara waktu penyembelihan itu udah terjeda cukup lama, dianggap lama. Maka untuk melakukan penyembelihan yang kedua itu disyaratkan ada yang namanya hayatul mustaqirah, ya, harus ada hayatul mustaqirah. Nah, mungkin di sini harus kita lebih perinci apa itu yang namanya hayatul mustaqirah, ya. Di dalam keterangan, ya, kebetulan ini keterangannya belum kita persiapan, ya teman-teman, kalau nggak salah masih di kitab Bajuri. Patokannya Imam Ibrahim Al-Bajuri itu mematok setidaknya ukuran hayatul mustaqirah itu jika hewan dibiarkan, maka hewan itu diperkirakan akan mampu hidup 1 atau 2 hari. Nah, itu artinya di hewan tersebut ada yang namanya hayatul mustaqirah, atau minimalnya mafhum daripada harokatul mazbuh. Nah, untuk mengetahui harokatul mazbuh, kita coba hadirkan referensi lain yang kebetulan sempat kita kutip juga di sebuah buku referensi yang kami susun, ya teman-teman. Ini kita sempat nyusun juga buku fikih jenazah, ya. Ini enggak menerangkan tentang penyembelihan, hanya saja di sini ada catatan kaki yang kami hadirkan di sini tentang apa? Tentang harokatul mazbuh ketika menjelaskan tentang mati syahid, ya, pengurusan mati syahid. Sebentar teman-teman, kita cari dulu tentang mati syahid, ya, mungkin sebelah itu. Nah, ini teman-teman. Ini bukunya bukan buku tentang penyembelihan, ya teman-teman. Ini bukunya tentang pengurusan jenazah. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan, ya, sekalian kita iklan aja. Ya, ini tersedia, ya, bisa diorder oleh teman-teman di Tokopedia juga ada, ya, atau hubungi aja kami, ya teman-teman. Nah, di sini ada catatan kaki, ya. Kalau yang atasnya ini kami terjemahkan dari kitab Sabilal Muhtadin, ya, dari kitab Sabilal Muhtadin Syekh Arsad Al-Banjari. Nah, di bawahnya kita menambahkan catatan kaki hal-hal yang perlu ditambahkan. Nah, di sini sempat kita kutip juga keterangan tentang harokatul mazbuh, yang nantinya ini harokatul mazbuh mungkin bisa dijadikan patokan sebagai mafhum dari hayatul mustaqirah tadi, ya. Mungkin targetnya yang ini, ya teman-teman. Wa qalu harokatul mazbuh hiya allati la yabqa ma'a sam'un wala ibsarun wala harokatu ikhtiyarin. Nah, di sini lebih jelasnya maksudnya harokat mazbuh itu dia masih sempat, ya, orang tersebut atau hewan tersebut masih sempat hidup namun sudah tidak tetap pendengarannya, penglihatannya, dan gerakan ikhtiarnya. Nah, itu disebutnya harokatul mazbuh yang sudah melewati
hayatul mustaqirah. Jadi ketika hayatul mustaqirah sudah tidak ada, maka ini gantinya akan diteruskan dengan kondisi harokatul mazbuh, teman-teman. Ya, harokatul mazbuh itu dia masih ada, bernafas, hidup, ya, tapi pendengaran, penglihatan dan gerakannya itu enggak berfungsi gitu, sudah enggak terkendali lagi ya. Kalau istilah bahasa Sunda itu sudah najak banget ya gitu, udah hampir meninggal dunia. Nah, ini harokatul mazbuh. Berarti kalau hayatul mustaqirah, pendengarannya, penglihatannya atau gerakannya itu memang ikhtiar dari hewan tersebut. Nah, itu patokannya daripada hayatul mustaqirah dan harokatul mazbuh ya. Atau yang lebih amannya kita ambil yang dipatok oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri ya. Jika hewan tersebut dibiarkan maka dia akan hidup, diperkirakan akan hidup 1 atau 2 hari lagi, seperti itu ya teman-teman. Ya, mungkin itu penjelasannya teman-teman. Mungkin jika ada kekurangan dari penjelasan kami, dari para senior dan para asatidz yang lain, boleh diluruskan ya, karena masih banyak juga kekurangan di kami. Dan mudah-mudahan yang kita sampaikan ini ada manfaatnya juga untuk kita semua. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.